warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Marhamah. Saya dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Universitas Kadir Bangsar Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang nitrimetri atau diazotasi. Tujuannya adalah agar teman-teman semua mengetahui apa itu nitrimetri atau diazotasi, jenis reaksinya, prinsip reaksi, indikator, dan aplikasi diazotasi dalam bidang farmasi. Baiklah, berikut penjelasannya. Nitrimetri atau diazotasi. 1. Pengertian diazotasi atau nitrimetri. Nitrimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus min NH2 atau amin aromatis primer atau zat lain yang dapat dihidrolisis menjadi amin aromatis primer. Di dalam nitrimetri, berat ekivalen suatu senyawa sama dengan berat molekulnya karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Hal yang harus diperhatikan dalam nitrimetri adalah A. Suhu. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus antara 5-15 derajat Celcius. Titrasi tidak dapat dilakukan dalam suhu tinggi karena HNO2 yang terbentuk akan menguap pada suhu tinggi dan garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. B. Keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH lebih kurang dari 2. Hal ini dibutuhkan untuk mengubah NaNO2 menjadi HNO2 dan pembentukan garam diazonium. C. Kecepatan reaksi. Karena asam nitrit terbentuk pada suasana asam, penambahan KBr pada titrasi nitrimetri diperlukan sebagai berikut. 1. Katalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi karena KBr dapat mengikat NO2 membentuk nitrosobromid. 2. Stabilisator, yaitu untuk mengikat NO2 agar asam nitrit tidak terurai atau menguap. 2. Jenis-jenis reaksi nitrimetri atau diazotasi. Jenis reaksi yang terjadi pada nitrimetri ini dibagi dua, yaitu 1. Reaksi yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. 2. Reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 3. Prinsip reaksi nitrimetri atau diazotasi. 1. Contoh zat yang memiliki gugus amin aromatik primer adalah benzokain. Contoh zat yang memiliki gugus amin aromatis sekunder adalah parasetamol dan fenacetin. Contoh zat yang memiliki gugus nitroaromatik adalah kloramfenikol. 2. Pembentukan senyawa nitrosamine dari amin alifatik sekunder. Contoh zat yang mempunyai gugus amin alifatis adalah Na-siklamat. 3. Pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazida. Contoh zat adalah INH. 4. Pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. 4. Indikator nitrimetri atau diazotasi. Pada titrasi diazotasi, penentuan titik akhir titrasi dapat menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. A. Indikator luar. Indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji atau pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Indikator kanji iodida ini peka terhadap kelebihan 0,05 sampai 0,10 mili natrium nitrit dalam 200 mili larutan. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaNO2 ditambah HCl menjadi HNO2NaCl. Kl ditambah HCl menjadi KCl ditambah Al. 2Hi ditambah 2HONO menjadi I2 ditambah 2NO ditambah 2H2O. I2 ditambah kanji menjadi kanji iodi biru.
Untuk meyakinkan apakah benar-benar sudah terjadi titik akhir titrasi, maka pengujian seperti di atas dilakukan lagi setelah 2 menit. Kelebihan: untuk zat yang lebih tepat dipakai karena perubahan warna lebih jelas. Kekurangan: pertama, larutan yang akan dititrasi harus didinginkan. Kedua, terlalu sering monotol menyebabkan adanya kemungkinan zat terbuang. Ketiga, titrasi harus dilakukan pada suhu 15 derajat Celcius. B. Indikator dalam. Indikator dalam terdiri atas campuran tropolin dan metilen biru. Kelebihan: pertama, cara kerja cepat dan praktis. Kedua, dapat dilakukan pada suhu kamar. Kekurangannya: pertama, penggunaan terbatas, hanya untuk beberapa zat saja. Untuk beberapa zat lainnya, perubahannya tidak jelas. Kedua, pada indikator luar harus diketahui perkiraan jumlah titran yang diperlukan. Sebab kalau tidak diketahui perkiraan jumlah titran yang diperlukan, maka akan sering melakukan pengujian apakah sudah tercapai titik akhir titrasi atau belum. C. Metode potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir titrasi nitrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektroda kolomel platina yang dicelupkan ke dalam titrat. V. Aplikasi analisis nitrimetri atau diazotasi dalam analisis obat. Titrasi diazotasi dapat digunakan untuk A. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amino aromatis primer bebas seperti sulfamilamid. B. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mana gugus amin aromatik terikat dengan gugus lain seperti suksinil sulfatiazol, vitalin sulfatiazol, dan paracetamol. C. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitroaromatis seperti kloramfenikol. D. Kloramfenikol yang mempunyai gugus nitroaromatis direduksi terlebih dahulu dengan ZN atau HCl untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer yang bebas yang selanjutnya bereaksi dengan asam nitrit untuk membentuk garam diazonium. E. Dalam farmakope Indonesia, titrasi diazotasi digunakan untuk menetapkan kadar adalah benzokain, primaquin fosfat, dan sediaan tabletnya, prokain, HCl, sulfestamid, sulfametazin, sulfadoxil, sulfametoxazol, tetrakain, dan tetakain HCl. Baiklah, sekian video pembahasan nitrimetri atau diazotasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.